Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang rukhsah syar'iyah. Rukhsah syar'iyah. Apa itu rukhsah syar'iyah? Kira-kira begini, Pak. Banyak hukum yang sudah Allah tetapkan, tapi kemudian Allah sendiri juga yang memberikan keringanan. Jadi rukhsah itu artinya keringanan yang Allah tentukan atau yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keringanan ini sifatnya khusus, keistimewaan yang hanya diberikan kepada kita saja sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Beberapa contohnya misalnya begini, Pak. Kalau di masa umat terdahulu Allah itu memerintahkan ibadah itu umumnya rata-rata berat sekali. Bapak tahu puasanya Nabi Daud, puasa Daud, Pak, itu kan puasa yang berat banget. Sehari puasa, sehari tidak, dan itu tiap hari. Seumur hidup sampai meninggal kita wajib sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Padahal kalau buat kita, Pak, kayak gitu itu judulnya sunnah kan, bukan wajib. Yang mau-mau aja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, karena bukan kewajiban. Tapi buat Nabi Daud dan umatnya, pengikutnya, wah, nggak bisa begitu. Puasa Daud itu adalah puasa syar'i, puasa yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu kan jadi ribet, Pak. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara tentang puasa sehari, puasa selang-seling sehari, besok puasa, besok enggak, besok puasa, wah, kita susah itu, Pak, mau hidup. Puasa Ramadan aja sebulan kita ribet, apalagi kalau seumur hidup puasa walaupun selang-seling sehari enggak, sehari puasa gitu ya. Nah itu, Pak, berat. Kalau buat kita Allah syariatkan juga, tapi diturunkan derajatnya menjadi sunnah gitu. Atau sholat, Pak. Nabi Muhammad kita tahu sendiri cerita awalnya kan ketika Isra Mi'raj hampir saja diwajibkan 50 waktu. Ya kan, kalau nggak dikasih ya katakanlah masukan oleh Nabi Musa alaihi salam, wah, ribet itu, Pak, urusannya. Tapi alhamdulillah karena memang ya Allah menginginkan kemudahan bagi kita, maka apa yang buat mereka tuh sulit sekali, berat gitu ya, ternyata Allah kasih kemudahan. Itu sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri. Jadi yang memberi kemudahan bukan kita, Pak, bukan ngegampangin, bukan, tapi memang Allah yang sengaja beri kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, surat Al-Baqarah 185 itu tegas sekali, Pak. Yaitu Allah menginginkan, yang punya keinginan itu Allah, bukan kita. Kita mah senang-senang aja dikasih keringanan, Pak, ya kan? Tapi bukan kita yang minta. Ya istilahnya bukan kita yang diem-diem mencari celah gimana biar jadi mudah gitu, enggak. Tapi memang secara resmi emang diturunkan kemudahan itu ya. Memang ya tadi hanya kepada umat Nabi Muhammad saja dan tidak diberikan kepada umat yang lain gitu ya.
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rukhsah syariah ini itu tersebar di hampir semua, ya, di hampir semua sisi-sisi kehidupan kita, di hampir semua hukum dan ibadah kita. Segala masalah tuh pasti ada rukhsah syariahnya, ya, karena memang agama ini sengaja dibikin oleh Allah dengan cara yang dimudahkan, ya, nggak cuma pada satu dua masalah, rata Pak, mulai dari sholat, mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu kita akan selalu menemukan berbagai macam rukhsah yang Allah sudah berikan. Hanya saja begini Pak, kata rukhsah ini, ya, itu kalau gampangnya sih kita bilang keringanan atau kemudahan, tapi sebenarnya sih dia lebih spesifik, ya. Dikatakan rukhsah itu bukan yang penting mudah, bukan yang penting gampang gitu, ya, tapi memang ada, katakanlah ada ketentuan-ketentuannya, apa yang dimaksud dengan rukhsah gitu, ya, dan kemudian ada juga tentu batasan-batasannya. Nggak mentang-mentang udah dikasih keringanan terus kita ngarang sendiri Pak keringanannya semau kita gitu, enggak, ya. Contohnya tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sholat aslinya 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, waktu dibilang 5 waktu itu gimana cara sholatnya atau waktunya kapan saja, ya tetap terikat juga, Allah yang atur, nggak yang udah pokoknya lu kerjaan ini yang penting 5 dah gitu, nggak gitu Pak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Keringanan itu tidak kayak ngisi cek kosong gitu Pak. Wah, udah dikasih keringanan bebas, nggak. Dikasih keringanan tapi tetap ada koridornya, tetap ada aturan mainnya. Nah, sehingga ini yang perlu kita pelajari. Memang dikasih keringanan tapi bukan yang penting ringan, itu ada prosedurnya, ada ketentuan-ketentuannya, dan ada juga, ya, istilahnya kalau asal yang penting ringan Pak, nggak boleh juga. Dengan dasar kan yang penting Allah udah kasih keringanan, wah, enggak, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, secara umum, ya, secara umum dikatakan satu ibadah atau satu ketentuan hukum diberi rukhsah, itu memang harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya, harus ada ayat Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan itu. Kita nggak bisa Pak, Allah kan maha pengasih maha penyayang, udah dah saya sehari sholat 3 kali aja. Nggak bisa begitu Pak, nggak bisa, ya. Keringanan-keringanan itu harus ada dalilnya dan sesuai dengan koridornya. Saya jadi teringat menjelang bulan Ramadan tahun lalu Pak, diundang sama itu tuh Pak, Kokas itu apa sih namanya, Kota Kasablanka. Di situ kalau bikin pengajian lucu Pak, para bosnya, para direksinya itu hadir, padahal mereka bukan muslim, cuman mereka pengen belajar juga gitu Pak. Makanya bikin acara buka puasa itu Pak, lucu, ngundang ustadz juga, ngundang pendeta juga, kan bosnya banyak non muslim tuh Pak di situ. Jadi tuh judul besarnya adalah pengajian buka puasa gitu Pak, tapi yang hadir ustadz dan pendeta. Nah, kalau yang jamaahnya mah rata-rata muslim gitu kan. Bos-bosnya nih saya lihat, bukan Islam nih kayaknya gitu kan. Nah, jadi ngobrol nih saya berdua nih sama pendeta gitu kan, sebelum kajian kan kita di ruang tunggu lah gitu, ngobrol kan. Saya nanya iseng, pendeta, kalau dalam agama Kristen ada puasa juga nggak gitu? Ini kan acaranya acara buka puasa. Ada Pak Ustadz, dia bilang gitu. Oh ada. Terus gimana puasanya, Ramadan atau gimana? Oh enggak, kalau itu Tuhan Yesus itu memberikan kemudahan katanya. Oh, berarti ada ketentuannya. Iya, gimana ketentuannya, saya bilang.
Ya, beda sih sama Islam. Kalau Islam kan puasa tuh ada batasan waktunya, subuh sampai maghrib gitu kan. Nah kalau kita bebas, ngatur sendiri gitu. Terserah kita. Kalau kita pengen puasa sampai jam 10 aja bisa gitu. Enak dong saya bilang. Ya itulah yang namanya kemudahan. Tuhan Yesus tuh sangat pengasih katanya gitu. Terus sama satu lagi, kalau di Islam kan nggak boleh makan, nggak boleh minum semuanya. Kalau kita tuh boleh pilih, kita puasa nasi doang gitu, lontong boleh gitu. Enak dong saya bilang gitu. Ya karena Yesus Maha Pengasih katanya gitu. Ya nggak gitu juga kali. Kalau di Islam mah ada ketentuannya, keringanan Pak. Misalnya gini, kita lagi puasa, ya kan? Cuman mungkin karena kebiasaan kagak puasa kali ya, lupa gitu Pak, bangun tidur main caplok aja tuh bakwan gitu kan, enak nih nambah Pak, pakai nasi enak juga nih, pakai nasi Pak gitu, udah sepiring setengah Pak baru inget astagfirullah lagi bulan Ramadan ya gitu. Nah itu batal nggak Pak? Enggak kan, karena lupa gitu kan. Nah itu memang ada dalilnya di dalam hadis, siapa yang lupa ya nggak apa-apa, puasanya kagak batal, enggak. Dan dia nggak dosa juga, nggak usah kodok atau ganti juga, plus perutnya kenyang Pak, ya kan makan banyak gitu kan. Tapi itu kalau lupa, bukan saya puasa nasi doang dari jam 7 pagi sampai setengah 8 lah, cuma setengah jam nasi doang, belum, nggak gitu, nggak ngatur sendiri ya kan. Yang namanya keringanan itu tetap harus ada dalilnya ya kan. Yang kedua ada ketentuannya. Nah itu yang penting Pak. Oke, secara umum ya, yang namanya rukhsah itu memang ada, katakanlah ada dalilnya. Misalnya yang konteks sholat Pak ya. Sholat itu kan dikasih keringanan apa? Misalnya kita boleh jamak, kita boleh qashar, tapi kan ada peraturannya. Ada ketentuannya, enggak jomak jemek gitu, enggak. Ada ketentuannya bahwa kita tuh menjamak sholat atau mengqashar sholat, dasarnya apa? Dasarnya pasti kan sunnah Nabi kan. Nah, Nabi dulu berhaji Pak, berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, perjalanan seminggu 10 hari. Sepanjang perjalanan itu beliau jamak qashar. Sepakat para ulama nggak ada perbedaan, selama kita di perjalanan keluar kota maka itu boleh kita untuk menjamak atau mengqashar gitu Pak. Tapi kalau jalannya nggak keluar kota Pak, di dalam kota situ-situ doang, walaupun jauh, nah itu nggak masuk dalam kriteria jamak qashar. Kalau enggak, sopir busway Pak, bolak-balik gajah-gijig aja itu jadi musafir gitu. Enggak. Kita nih Pak, kalau masuk tol dalam kota Jakarta ya, saya pernah tuh kalau lagi iseng nggak ada kerjaan masuk tol, masuk di sini Pak, Rasuna Said ke kiri kan tuh, di sebelum Pancoran ada masuk tuh ya, sono terus ke Cawang Halim, belok kiri terus ke arah apa itu namanya, ke Ancol, muter gitu kan, ke Grogol, balik lagi Semanggi lagi, itu Pak sekali muter 45 kilo tuh Pak. Nah kalau kita muter 2 kali aja udah 90, apa boleh jamak qashar? Kagak boleh. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya safar itu bukan ngider-ngider di situ Pak, enggak. Jalan keluar kota, yang keluar dari batas ya katakanlah wilayah kampung kita, jauh gitu, keluar dari Jakarta. Nah kalau cuman sekedar yang penting jauh Pak, bini kita juga di rumah, dari dapur, kamar mandi, ke depan, kemana, muter aja, musafir. Lu kagak sholat tuh, jamak qashar, kenapa? Dari tadi saya nyetir aja gitu, muter gitu, nggak bisa Pak. Ya kan ada ketentuannya, ya kan, jamak qashar ada jaraknya. Kemudian juga ada katakanlah yang namanya mengqashar itu ada, misalnya zuhur sama asar, nggak bisa Pak, subuh sama zuhur di jamak gitu, nggak bisa, kan ada ketentuannya. Jadi kita nggak bisa asal jamak qashar aja. Jadi ada keringanan, tapi ada wilayahnya, ada koridornya, ada ketentuannya. Puasa gitu juga Pak. Orang puasa katanya kalau lagi safar boleh, nggak puasa, bener. Tapi nggak boleh begini Pak. Misalnya nih ya,
Kita lagi puasa, terus tiba-tiba lapar pengen makan. Katanya kalau orang musafir boleh nggak puasa, langsung Pak jalan ke Bandung, gitu kan? Itu kan musafir, boleh dong nggak puasa, makan gitu Pak di Bandung? Kagak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena ada syaratnya. Syarat orang puasa itu boleh berbuka, dia harus sudah safar, ya, sudah safar ketika puasanya dimulai. Puasa dimulai dari jam berapa Pak? Subuh kan? Nah, dari sebelum subuh dia harus berstatus sebagai musafir. Kalau dia masih di rumah Pak, terus tiba-tiba masuk waktu subuh, dia sholat subuh dan sebagainya, walaupun sih ya, walaupun bakalannya mau pergi juga, tapi dia nggak boleh udah makan duluan, minum duluan, jam 7 pagi Pak, bulan Ramadan, sarapan, lu kagak puasa, musafir katanya. Emang kapan jalannya? Tar sih habis terawih, kan nggak boleh Pak kayak gitu, ya kan? Itu namanya ngelunjak gitu. Ya tapi kan saya musafir, katanya kalau musafir boleh nggak puasa. Ya bukan begitu, ada ketentuannya. Kita nih Pak, kalau pengen dalam hari itu nggak puasa, ya gara-gara safarnya jam 3 malam Pak. Orang-orang bangun sahur, kita bangun berangkat, ya kan? Nah ntar sampai di rest area mana gitu, pagi-pagi habis sholat subuh ngopi boleh Pak, boleh. Kenapa? Karena musafir, ya kan? Nah cuman kan problematikanya juga ada konsekuensinya apa? Tar habis lebaran kena ganti itu Pak, dan kagak enak gantinya. Kenapa? Sendirian. Ya oleh karena itu ada juga rukhsah atau keringanan yang nggak mesti diambil juga. Ada kondisi-kondisi tertentu ketika ada rukhsah wajib diambil. Ada diambil itu maksudnya harus dikerjain gitu Pak. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang cuma sunnah saja. Ada juga yang mubah-mubah saja, tergantung gitu. Kalau urusan jamak qashar Pak, di dalam mazhab kita ini, orang Indonesia kan rata-rata kita mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu tidak mewajibkan, tidak menyunnahkan. Jadi kalau misalnya kita dalam safar pengen kagak jamak, kagak qashar, hajar aja. Sholatnya tetap 5 waktu Pak. Berhenti sholat zuhur 4 rakaat, berhenti asar 4 rakaat, berhenti maghrib 3 rakaat, aman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru, karena memang aslinya emang begitu. Tapi mungkin ada juga teman kita yang gue pengen jamak aja gitu misalnya. Nggak salah juga. Istilah kata dalam mazhab Syafi'i mengambil rukhsah dalam bab musafir itu Pak, apa namanya, sholat jamak qashar, jatuhnya mubah. Tidak disunnahkan, apalagi diwajibkan. Nah tapi mungkin Bapak pernah dengar ya, ada yang bilang, lu dalam safar kagak qashar, lu kualat sama Allah udah ngasih juga keringanan, bukannya diambil, belagu banget. Kan ada tuh yang suka ngomong kayak gitu. Nah itu memang ada dasarnya Pak, khususnya dalam hal ini mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa kalau kita safar, maka qashar itu Pak, wajibnya hanya sholat 5 waktu itu, ya zuhur, asar, atau isya gitu. Itu yang wajib cuma 2 rakaat. Kalaupun kita mau mengerjakan jadi 4, ya boleh-boleh aja sih. Tapi yang wajib itu cuma 2, dan lebih utamanya adalah ya 2 rakaat di qashar gitu. Nah itu dasarnya memang dari mazhab Hanafi yang pandangannya seperti itu. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i enggak. Kata Syafi'i, keringanan itu adalah fasilitas gratis, kalau mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada istilah Allah tersinggung. Masa segitunya jadi Tuhan, bukan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Ya enggak lah. Allah menciptakan Pak, Allah menciptakan makanan, minuman, hewan, tumbuhan itu banyak Pak sedunia ini, ya kan? Kita kagak makan semua, apa Allah tersinggung? Ya enggak lah. Nah, maka ketika Allah memberikan fasilitas kita nggak ambil, nggak ada cerita Allah tersinggung segala. Kenapa? Segitu susahnya Allah bisa sampai gitu aja tersinggung, ya kan? Nah oleh karena itu ya namanya fase kayak gini Pak.
Kita diundang makan, kondangan nih Pak, ya kan? Tuan rumahnya baik Pak, makanan berlimpah. Tapi kalau kita makannya cuma sedikit, kira-kira Pak, marah nggak yang punya rumah? Ya nggak juga. Iya, kita mau makan banyak boleh, kita mau makan dikit boleh. Kagak makan juga kagak apa-apa, ya kan? Kenapa? Duit gua banyak, lo makan juga boleh, kagak makan nggak apa-apa, kagak ngaruh gitu kan? Ya kayak gitulah. Nah maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, Anda mau qashar boleh, Anda mau jamak boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi memang begini Pak, ada juga keringanan yang Allah berikan itu yang sifatnya disepakati wajib. Mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hanafi, mau mazhab manapun, keringanan itu wajib. Yaitu apa? Ketika keringanan itu adalah solusi dari hal-hal yang mengancam diri kita. Ya, kita bisa mati terbunuh Pak, atau kita bisa celaka gara-gara itu, maka Allah kasih solusi, dan solusi itu harus diambil. Karena itu adalah akhafu ad-dararain. Ya, darar atau kerugian yang lebih rendah. Ya, contohnya orang tersesat di tengah padang pasir, Pak. Padang pasir yang luas, ya kan? Orang bisa tersesat, Pak, karena mungkin terjadi badai gurun pasir, ya kan? Kehilangan arah, pasirnya berubah, tadinya gunung di sini pindah jadi di sono, gitu kan? Hilang, Pak, di tengah padang pasir. Kalau cuma sehari doang nggak apa-apa. Kalau udah seminggu Pak, habis tuh bekal makanan dan sebagainya, ya udah tinggal nunggu ajal doang. Nah dalam keadaan kayak gitu, kalau dia ketemu makanan yang haram, contohnya ada bangkai Pak, ketemu bangkai babi lagi gitu, udah babi Pak, bangkai pula, babi aja haram apalagi jadi bangkai, kan 2 kali. Udah gitu babinya lagi hamil pula, mengandung babi, jadi 3 kali tuh Pak, ya, haramnya 3 kali. Nah, boleh nggak makan babi pada saat itu? Bukan boleh nggak, wajib nggak? Ah, hukumnya wajib. Wajib makan babi. Kenapa? Kalau ente nggak makan, ente mati. Nah, gitu. Jadi itu kondisinya adalah hanya itu satu-satunya pilihan dan resikonya kematian. Jadi hukumnya wajib, ya. Kayak sahabat Nabi itu istilah kata pedang udah di sini Pak nih, tinggal di tanggal doang, ya lehernya. Lu bilang murtad dari agama Muhammad, selamat tuh. Tapi kalau diam aja, kagak bilang saya murtad, nih pala sama badan putus nih, gitu. Itu Ammar bin Yasir. Di sini Pak, pedang. Ya, mikir dia, mati apa enggak ya, mati apa enggak ya. Akhirnya dia bilang, udahlah, saya pura-pura murtad aja dah, tapi dalam hati saya mah tetap la ilaha illallah gitu kan, menyelamatkan nyawanya dia. Ya dia bilang, ya udah, gua murtad dah, katanya gitu kan. Dilepas Pak. Nah, udah aman kan. Nah setelah ditinggal, baru dia nangis ngejar di depan Nabi, ya Rasul, saya tadi murtad, ya Rasul gimana dong. Allah kasih keringanan, turun ayat, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu mah aman gitu. Yang penting hati ente masih iman. Mulut mau kemana, bela diri dan sebagainya, atur aja gitu Pak. Nah itu contohnya Pak. Jadi kalau nyawa yang terancam, nggak bisa. Kita mau nggak mau ya, apa yang tadi Allah haramkan, kan yang haramin Allah tuh Pak. Babi kan yang haramin Allah, ya kan? Aslinya memang nggak haram, emang haram. Harimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir gitu. Nah tapi kalau yang bilang haram sendiri, yaitu Allah bilang nggak apa-apa makan aja, kan aman Pak. Dia yang dia bikin aturan, tapi dia yang bilang boleh. Kayak gini Pak, kita naik motor atau naik mobil di jalan Rasuna Said nih Pak, itu kan ada jalur busway itu Pak di tengah ya. Nah seharusnya kalau kita lewat jalur busway Pak, anak kita mau polisi, ya kan? Apalagi polisinya banyak, mana yang berani? Nggak berani Pak, gitu kan? Tapi kalau polisinya banyak sambil begini, sini, masuk nggak Pak kita? Masuk. Kita nggak bisa bilang, oh nggak, ntar gue ditilang lagi. Kagak, udah sini masuk aja. Oh, macet Pak, panjang jalan gitu kan. Nah kata polisi dengan diskresinya, udah nggak apa-apa lewat jalur busway. Ya kita masuk Pak. Kita takut ditilang sama polisi. Nah kalau polisi bilang masuk, kita masuk. Begitu Pak. Kita takut makan babi, kenapa? Karena Allah larang. Allah yang bilang, udah makan aja daripada lu mati.
Ya udah, kita makan Pak, ya kan? Wajib makan babi. Tapi ada tapinya, yaitu darurat aja, sekedar nyambung hidup. Jangan bilang kemarin gua terpaksa makan babi enak, makan lagi nah nggak boleh Pak, ya kan? Atau misalnya di situ Pak lagi makan babi, ternyata Pak ada alternatif yang lain. Babi bukan satu-satunya, ternyata pas lagi mau dimakan kedengaran suara somai, ya kang somai itu gitu Pak. Nah itu babi jadi haram lagi Pak. Kenapa? Ada somai, ya kan? Cuman kang somainya begitu dipanggil dia bilang, saya udah kelaparan Pak, bos minggu hilang saya di sini gitu. Nanti lu teriak-teriak somai mana? Agak, saya ingat zaman dulu aja somai-somai gitu kan. Akhirnya kagak ada Pak somainya, ngeprank juga tukang somai. Berdua Pak makan babi, makan somai di situ, ya kan? Nah itu kan artinya apa? Oh, tuqaddar biqadriha, ya, dikadarkan, diukur berdasarkan kadar kedaruratannya. Nggak mentang-mentang darurat sekalian nggak gitu Pak. Ini saya kasih contohnya darurat kayak gitu Pak. Ketika lagi tawaf di depan Ka'bah, Pak, orang tawaf depan Ka'bah, ya kan? Kita sebagai orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, sentuhan kulit laki perempuan langsung kulit sama kulit batal wudhu, ya kan? Memang sih kalau pakai mazhab yang di seberang sono, mazhabnya orang India, orang Pakistan, yaitu mazhab Hanafi, kagak batal. Tapi kan enggak gitu juga tiba-tiba pindah mazhab, enggak kayak gitu. Ini kadang-kadang banyak penyelenggara travel haji umroh gampanginnya juga pindah aja mazhabnya gitu. Enggak Pak, enggak gitu. Mazhab itu bukan buat diloncat-loncatin kayak gitu loh, kata-kata loncat. Enggak. Mazhab kita adalah mengajarkan sejak awal bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Padahal tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas. Terus gimana dong, kan darurat. Nah, namanya juga darurat, ya kita upayakan biar kagak nyenggol gitu. Tapi kalau kesenggol juga, ya itulah namanya darurat gitu Pak, ya kan? Sehingga ya kita jaga banget. Saya nih misalnya sama istri berdua ya, kalau tawaf kita udah saling tahu, jangan pegangan tangan. Ya kalaupun pegangan tangan, pegangan nih Pak, tangan saya masih ada kain ihramnya, dia pegangan begini nggak apa-apa karena masih ada hail, masih ada pelapis pelindung. Bukan sengaja itu kita pegangan aja nggak apa-apa, kata Hanafi boleh, nggak gitu. Ini mental harus dibenerin lagi nih Pak, nggak gitu. Nah tapi kadang-kadang Pak kita sama kita paham karena sama-sama mazhabnya Syafi'i. Itu orang India, nenek-nenek India apa kagak ngartinya dia. Kenapa? Kaki kita main injek-injek aja sama dia. Kebetulan Pak, mereka juga mazhabnya kan beda sama kita. Kalau kita tuh ya, wanita kan wajib menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali aja dan telapak tangan. Istri kita Pak kalau sholat pakai mukena, ya kan? Kakinya nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena kaki juga aurat itu, ya kan? Orang India, mazhabnya Hanafi. Wah, auratnya wanita itu lucu dah dia. Seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki dari batas mata kaki. Jadi kalau kita lihat orang India, mak-mak India sholat Pak, kakinya napak kelihatan gitu. Kalau cara kita kagak selalu, apaan aurat kelilingan gitu. Kata dia kagak apa-apa kali di mata kaki gua boleh gitu Pak. Ya mazhab lu udah lu atur aja gitu kan. Kita kan bukan mazhab Hanafi, kita kan mazhab Syafi'i gitu. Nah, karena dia kagak pakai kaos kaki Pak, kalau kita lagi rempong di depan Ka'bah, kaki kita kena injek sama dia. Udah hati-hati sama bini orang main injek aja kan kena tuh Pak. Gimana? Masa kita dikit-dikit wudhu lagi, dikit-dikit wudhu lagi. Ini sampai imsak Pak, kagak selesai-selesai nih tawaf kalau begini caranya. Nah disitulah yang namanya rukhsah, keringanan. Ya kita jalan terus aja, ya kan? Tapi upayakan agar jangan sampai kena. Begitu tahu udah selesai, kita mau sholat, wudhu lagi Pak, wudhu lagi. Ya nggak harus ke toilet, ke WC kejauhan. Nah itu botol air bisa dipakai buat wudhu, ya kan? Nah, karena kita anggap kayaknya udah batal nih gua, karena berkali-kali walaupun nggak sengaja gitu kan.
Nah itu Pak, jadi fungsi dari rukhsah itulah dia ngerem juga. Dia kasih kita keringanan tapi nggak yang semaunya gitu. Ah mumpung lagi Hanafi nih banyak cewek nih, pegang-pegang yuk gitu. Kagak boleh Pak, enak aja main pegang-pegang. Kan nggak apa-apa gitu kata Hanafi. Bukan nggak apa-apa. Ya di Hanafi juga nggak boleh Pak pegang wanita yang bukan mahram, nggak boleh gitu, haram. Cuman nggak batal dia gitu doang, tetap haram ya kan. Jadi kejadian kita di depan Ka'bah, kulit kita nempel sama kulit wanita yang bukan mahram, mau mazhab Syafi'i kek, mau mazhab Hanafi kek, tetap dosa. Dosa itu Pak, haram gitu. Nah, kan berarti kita tetap nggak boleh, ya kan? Cuman kalau mazhab Hanafi bedanya nggak batal wudhunya. Kalau kita batal, gitu doang. Tapi tentang terlarangnya tetap terlarang, nggak boleh sentuhan kulit itu. Nggak bisa Pak main cemak-cemak aja bini orang. Wah, Hanafi ini asik gitu kan, main pegang-pegang aja. Enggak, haram juga di dia. Cuman dia tuh nggak batal secara wudhu, ya kan? Nah itu Pak. Jadi penting sekali kita memahami bahwa yang namanya rukhsah itu ada. Tapi ya nggak boleh kita ngarang sendiri. Ada rukhsah yang boleh kita pakai, boleh enggak. Tapi ada juga rukhsah yang wajib kita pakai kalau mengancam nyawa kita. Karena kalau enggak ya kita jadi mati gitu Pak dan sebagainya. Wah itu nggak bisa. Sama Pak kayak ada orang lagi sholat jamaah di masjid, gempa, kan goyang tuh Pak. Ketimbang dia ketiban bangunan masjid gitu kan, mendingan dia batalin sholatnya. Kenapa? Karena terancam nyawa itu lebih besar itu resikonya. Kalau Anda santai aja di situ, mati Pak, sama malaikat dicatat ini orang mati bunuh diri nih. Ya kan? Enggak Pak, saya nggak bunuh diri, orang gempa. Iya udah tahu gempa lu di situ aja, bukannya nyingkir gitu kan. Kita dikomplain sama malaikat. Jadi menyelamatkan diri nyawa itu Pak penting. Bahkan tadi Amr bin Yasir itu murtad pun secara mulut nggak apa-apa, yang penting nyawa selamat. Gitu Pak. Harus dijaga itu yang namanya nyawa. Nah kalau udah nyawa ya nggak bisa, nggak ada katakanlah nggak ada alasan lain ya kita selamatkan nyawa kita masing-masing, walaupun terpaksanya pura-puranya murtad. Tapi itu udah di sini Pak, pedang udah di sini, tinggal ditenggal doang kepalanya gitu kan. Tapi kalau nggak darurat amat gitu kan, masih bisa, masih nyaman, masih apa ya, nggak ada kedaruratan sih gitu. Baik jamaah sekalian, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Pasar Ibu, lewat tol macet total. Secara jarak itu kan belum masuk rusuh jamak dan kosong. Tapi ketika waktu maghrib mau sholat di rest area penuh, sehingga mobil nggak bisa masuk lagi. Cari rest area berikutnya penuh juga sampai 5 menit menjelang isya. Gimana nih? Nah akhirnya saya bilang ke keluarga, udah kita mengkodok sholat aja kalau memang nggak keburu. Artinya pada saat itu maghrib nggak keburu sholat karena masih dalam perjalanan, diambil rusuh yang jamak kosong pun nggak bisa gitu kan. Udah nanti kita kodok aja, kita bayar. Apakah mengkodok sholat termasuk rusuh juga? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita bedakan kasusnya dulu Pak ya. Bapak kan ngasih ilustrasinya itu detail banget ya. Dari Bogor Pasar Minggu, lewatnya kan tol Jagorawi ya. Tol Jagorawi. Saya Pak ngalamin persis seperti yang Bapak lakukan, yang terjadi itu. Tapi kasusnya bukan tol Jagorawi, tol dalam kota. Tahu bedanya Pak? Kalau tol Jagorawi masih ada bahu jalan. Masih ada bahu jalan. Misal kata ban kempes minggir, kasih lampu hazard tak itu masih mungkin Pak. Tapi kalau tol dalam kota ban bocor, apa yang terjadi?
bubar semua. Kenapa? Karena nggak ada bahu jalan. Bahu jalannya pun udah kepakai semua. Jadi kalau kita berhenti lalu sholat di situ, cari penyakit, gitu kan? Tapi kalau tol luar kota gitu Pak, masih ada bahu jalan sebenarnya. Jadi kalaupun kita misal kata, rest area penuh banget, gitu kan? Kalau saya Pak dalam kondisi kayak gitu, nggak apa-apa, nggak usah masuk rest area. Ya berhenti aja. Yang penting bisa berhenti, sholat dulu. Karena masih mungkin berhenti dan tidak mengganggu yang lain. Nah, itu Pak, poinnya di situ. Adapun nanti kita mau ulangi lagi sholat, memperbaiki yang barusan, karena barusannya sholatnya di rumput lah, gitu kan. Kadang-kadang mungkin wudhunya nggak jelas, apa tayamum misalnya kan gitu ya. Ntar kalau udah nyampe gue ulangin lagi, itu cakep. Gitu. Tapi kalau kasusnya adalah ini tol dalam kota, ini memang biang kerok nih Pak, tol dalam kota, kalau udah maghrib hujan, nah kacau tuh Pak. Udah maghrib hujan kagak bergerak, ngapain gitu kan? Sebenarnya masih bisa juga, Bapak sholat aja di dalam mobil itu. Sholatnya nggak wudhu nggak apa-apa, sholatul hurmatil wakti, sholatnya menghormati waktu. Cuman saya nggak bisa Pak, kenapa? Sholat apaan orang gue pegang setir ya kan, sambil ngerem ngegas kagak bisa. Allahu Akbar, sami Allah di mana kan nggak bisa gitu Pak. Tapi yang bonceng, nah bisa sholat masing-masing. Cuman kan tuh sholat kalau dinilai memalingkan, sholat apaan kayak gini ya kan, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak menghadap kiblat dan sebagainya. Ya kodok tadi itu Pak, sebenarnya bukan istilahnya, bukan kodok ya, istilahnya i'adah, mengulangi. Walaupun kalau waktunya sudah habis, istilahnya namanya kodok gitu. Kodok itu istilah aja Pak. Kalau masih ada waktunya, ya kan, nggak disebut kodok karena masih ada waktunya. Tapi kalau waktunya habis, namanya kodok gitu. Istilah doang Pak. Intinya adalah kita ulangi saja sholat yang barusan sekena-kenanya. Nah, jadi konteksnya adalah kita nggak bisa jamak. Oke ya, nggak bisa jamak, nggak bisa takhir gitu kan. Ya udah, berarti kita sholatnya lagi gelayutan di KRL, aduh kok gak bisa nih gitu kan. Ya udah, bismillah, ya Allah saya mau sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti. Kalau dibilang sholat apaan kayak gitu, iya pokoknya gue yang penting gue sholat gitu, sekena-kenanya gitu kan. Tapi jangan cuma dalam hati Pak, gitu enggak. Ngomong Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kalaupun nggak bisa ruku ya kasih kode kayak orang sakit itu Pak, kayak gitu ya kan. Namanya sholat lihurmatil waktu, ya 3 rakaat juga kan maghrib ya, 3 rakaat juga, bacaannya semua sama, gerakannya semua sama, walaupun mungkin nggak berdiri, walaupun mungkin nggak ngadep kiblat, walaupun nggak wudhu, nggak tayamum karena nggak ada semuanya gitu kan, karena hujan gitu. Nah nggak apa-apa, tinggal nanti yang tadi Bapak bilang kodok boleh nggak, bukan kodok, ulangi. Nah gitu. Kalau waktunya udah lewat, boleh disebut istilahnya kodok, tapi istilah dasarnya tuh Pak, mengulangi, bukan nggak sholat. Ibarat kata Pak, begitu habis waktu maghrib, Israel datang, dipanggil kita. Catatan kita tuh Pak, kita udah sholat. Walaupun nanti dilihat, sholat apaan kayak gini? Ya itu udah lagi kondisi kayak gitu, darurat gitu. Tapi sholat Pak, ada bukti kita sudah melakukannya. Sedang berusaha melakukan sholat dan bukan lempeng aja kagak sholat. Nah itu malah jadi masalah gitu Pak. Jadi dalam kondisi macet, bahkan mungkin di pesawat misalnya, di kereta, di mana kalau yang memang nggak mungkin dijamak, kan kalau sholat subuh nggak bisa dijamak Pak. Bapak naik kereta malam, jreng, ke Surabaya, gajah-gujug, subuhnya gimana? Masih di kereta, mau sholat, gimana caranya? Ya kalau saya sih kemarin nyobain gini Pak, Jakarta Surabaya, berangkat tuh udah jam 11:30 malam dari Gambir itu Pak. Saya sampai Semarang pas azan subuh. Nah berhenti dia kan, saya sholat Pak di dalam kereta pada saat kereta itu lagi berhenti, sehingga saya bisa benerin arah kiblat, saya wudhu dengan benar, berdiri ruku sujud dengan benar, karena di dalam kereta itu, khususnya di dekat restorasi itu ada ruangan sholat. Ya kan, tinggal benerin lagi sejadahnya, sholat pada saat kereta lagi berhenti. Karena
pada waktu sebelumnya saya belum tahu bahwa di dalam kereta itu ada tempat sholat. Saya sholatnya keluar, Pak. Mikir, musola di sono jauh banget ya. Kalau gua ke sono kereta jalan kagak lucu nih gitu kan. Akhirnya saya sholat tuh, Pak, di sampingnya kereta. Di pintu mau keluar itu, Pak, pintu kereta. Saya gelar itu jaket itu kan, ngadep sono. Ya kan? Kan subuh 2 rakaat tuh, Pak. Dalam mata saya, lo bergerak, gue loncat nih, gitu kan. Tapi sih ya subuh kan cuma 2 rakaat, Pak. Bacanya kuliah kulhu lah gitu kan. Ngapain baca Yasin, Waqiah, Tabarok kebanyakan gitu ya udah. Gitu. Ternyata di dalam kereta tuh ada tempat sholat. Tahu dari situ aja aman gitu kan. Upayakan lagi berhenti. Nah, sehingga kenapa kalau begitu? Artinya sholat kita sudah sah sempurna, nggak perlu diulang. Oke. Nah, tapi kalau nggak dapat tempat kayak gitu atau pas subuh kagak ada berhenti dan sebagainya, itu gimana dong? Ya udah sholat, ngadep Surabaya dah, ya kan? Nggak apa-apa. Wudhu tetap karena ada toilet, wudhu, ya kan? Tapi nggak bisa berdiri rukuk sujud atau mungkin cari di bagian mana bisa berdiri rukuk sujud, oke. Tapi kan kiblatnya kagak bener karena keretanya kan jalan begini terus gitu kan? Masa kita pakai kompas begitu belok kita begini, belok kita begini kan nggak juga gitu kan? Ya artinya batal dah kalau secara hukum, Pak, ya kan? Tapi waktunya udah bener, itu yang dipegang sama malaikat. Oh, lu sholat? Iya. Tapi nggak bener, makanya saya ulang. Gitu, Pak. Jadi i'adatus sholah ai bima'nal qadha, gitu kan? Itu penting, tapi harus kita pasang dulu pada waktunya. Kita mengerjakan sebisa-bisanya, gitu, Pak. Sebisa-bisanya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya apa boleh buat, gitu. Kalau nggak bisa juga, nyetir masalahnya, Pak. Nggak bisa ini sambil nyetir sambil sholat, gitu kan? Tapi kalau yang di samping sopir, ya udah, lu sholat, gue nyetir dah, gitu. Atau kalau emang lu gantian, gue mau sholat, nah gitu. Kalau berdua, nah kalau udah sendirian kan bengong lah, ya kan, bengong gitu nggak bisa gitu. Ya udahlah, itu jatuh-jatuhnya dosa gitu, Pak, jatuh-jatuhnya. Artinya dosa tuh gini, sekali ini aja ya, besok kalau lu begini lagi, emang lu sengaja berarti gitu, Pak. Itu harus yang sifatnya insidental di luar perkiraan. Kita mengira sampai kok ke sana ntar gue bisa sholat di sana, ternyata ada insiden gitu kan. Sekali aja it's okay gitu. Tapi kalau 2 kali 3 kali kata malaikat emang dia emang belagu nih orang. emang paling-paling nih orang kayak gini nih gitu. Ya Pak hari dia begini terus nih, kita udah berapa kali dia begini gitu. Sekali 2 kali maklum lah malaikat. Kalau seringnya kata malaikat emang dasar orangnya nih gitu kan. Itu, Pak, jangan sampai dicatat malaikat sebagai emang dasar gitu, Pak. Ribet tuh malaikatnya, kadang-kadang kurang kompromi juga gitu kan. Iya, nah, makanya sholatlah sebisa-bisanya. Kalau syarat rukunnya terpenuhi aman, nggak usah diulangi. Tapi kalau ada satu syarat atau ada satu rukun yang kayaknya nggak kena nih gitu, ulangin. Nah gitu aja, poinnya di situ, Pak. Baik, ada lagi, Pak? Ya silakan, Pak. Terima kasih. Jadi saya sering pernah melakukan seperti yang bisa maksud itu karena saya tiap minggu jalan Solo yang setiap subuh itu pasti sholat di kereta. Nah, tapi saya nggak pernah mengulangi itu gimana? Saya nggak usah. Ya, kemungkinan besar sih sebagian tidak memenuhi syarat, tapi saya tidak mengulangi ini gimana? Hukumnya gimana? Ya. Jadi gini, Pak, kita kan belajar sholat itu kan tentu rinci ya. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat gitu kan. Memang buat sebagian kalangan yang awam, yang mungkin bukan awam sih ya, tapi tidak secara serius mendalami satu bidang ilmu yang namanya ilmu fikih. Itu fikihnya tuh rada-rada transparan gitu aja, kayaknya gampangin lah. Itu aja udah bagus dah, udah diterima sama Allah gitu, Pak. Tapi balik lagi, saya bilang dari awal, keringanan itu bukan asal kita bikin ringan, enggak. Itu ada kaidahnya, ada ketentuannya, ya kan? Ada juga ya syarat dan ketentuan berlaku gitu, Pak. Enggak langsung kita ngarang gitu. Jadi gini, Pak, sholat fardu sama sholat sunnah itu 2 hal yang berbeda. Itu dulu, Pak, kita ketahui. Dasarnya adalah ketika Nabi dulu di atas unta beliau tuh sholat. Ya namanya sholat di atas unta, Pak, nggak mungkin berdiri, pasti duduk. Duduk pun bukan duduk sholat, Pak, duduk ngangkang, ya kan?
Nah, apakah beliau ruku? Pastinya enggak. Sujud apalagi, nggak mungkin gitu ya kan. Nah itu Pak, kalau dilihat dari kriteria rukun-rukun sholat itu kan nggak terpenuhi semua. Pertanyaannya, kenapa Nabi melakukannya? Ada yang tahu nggak Pak? Ya karena bukan sholat fardu, itu sholat sunnah. Sholat sunnah boleh Pak, boleh. Bapak tuh kalau di dalam kereta sholat sekenaknya gitu, sholat apaan barusan? Qobliyah subuh, aman Pak. Iya, duha aman, aman. Bapak sholat apa? Qobliyah nih Pak. Habis ini misalnya kita mau sholat qobliyah, Bapak nggak usah berdiri, duduk aja sholatnya. Rukuknya begini, sujudnya bener gitu ya, aman. Semua sholat sunnah itu nggak usah pakai rukun yang kita pelajari itu nggak apa-apa. Ya contohnya ya Nabi itu. Tapi ingat Pak, begitu masuk zuhur, zeng, Nabi turun dari ontaknya. Dan sholat mencari arah kiblat yang benar, berdiri yang benar, rukuk sujud yang benar. Itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang banyak dikutip orang, tapi dibaca sebagian lagi dicuekin. Gitu. Nabi sholat di atas unta, udah gitu doang. Tar dulu, jangan berhenti. Kecuali sholat fardu, maka beliau turun dari untaknya dan menghadap kiblat. Jangan main potong-potong hadis seenaknya. Nah, gitu Pak. Itulah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, gitu kan. Nah, tapi kan Bapak naik kereta tuh kan nggak bisa turun, ya kan. Masa kita bilang Mas Inis, udah subuh nih, cari musola terdekat dong, gitu nggak bisa, ya kan. Semua jadwal udah teratur. Nah, habis gimana dong? Habis gimana dong? Ya artinya Bapak mau nggak mau sholat yang seperti Bapak lakukan. Cuma ini kan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Di akhirat Pak, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Semoga sih Allah kasih kita maaf. Cuman jaga-jaga. Nah ini Pak, seandainya kita disidang sama malaikat, terus dilihat file kita, video gitu, ya kan? Sholat apaan nih? Sholat subuh. Oh gini, sholat apaan begini? Digebrak meja kita. Langsung Pak, lapar kita saat itu kan. Aduh. Kata Pak Ustadz, lu ngomong kata Pak Ustadz, ini salat fardu, harus berdiri rukuk sujud. Nah kan kita pucat Pak di situ, ya kan? Nah oleh karena itu para malaikat bilang, kenapa nggak ente ulangin aja? Begitu udah sampai, ya entah di stasiun, entah di rumah, nanti sholat subuh aja. Jadi kalau meja kita digebrak sama malaikat, gubrak gitu, sholat apaan kayak gini? Tenang malaikat, ke bed halaman berikutnya. Nah udah saya sholat lagi tuh, udah saya perbaiki sholat saya, rukunnya, syaratnya semua ada di situ semua. Oh gitu, oke. Sorga lempeng perempatan kanan, enak Pak, gitu. Kita tuh punya backup, gitu Pak. Nah cuman banyak ustadz yang menggampangkan hal itu. Udah nggak apa-apa, Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Kayak pastor ngarang sendiri gitu kan. Nggak gitu Pak, semua itu ada ketentuannya. Belajar fikih itu ada ketentuannya. Jadi yang Bapak lakukan sudah benar, cuman buat prepare hati-hati gitu Pak, ulangi. Nah gitu Pak, prepare aja. Seandainya dibalik Pak kasusnya, ternyata Allah maha kasih maha sayang. Begitu kita udah di meja pengadilan, kita bilang, Pak, saya emang sholatnya kayak gini Pak, tapi udah saya ganti. Hah? Buat apa diganti? Kan udah bener gitu. Ya, jadi percuma dong Pak. Enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi pahala Pak. Jadi pahala. Jadi kalau kita sholat, kita ganti, walaupun udah sholat, tapi sholatnya kayak berantakan, kita benerin. Itu semua menumpuk jadi pahala. Dan namanya pahala Pak, nggak ada orang di akhirat mukanya sedih. Kenapa Pak sedih? Saya kebanyakan pahala. Enggak. Santai. Naik Pak derajat kita, upgrade. Lu kok naik di sini? Ya gua banyak sholat yang kagak bener, gua benerin kemarin itu semua. Ternyata tuh, wah jadi poin tersendiri gitu. Enak banget tuh naik upgrade kayak gitu. Makanya lo sholat jangan barangan, benerin. Sholat tuh berantakan kayak gitu tuh, benerin aja, ulangi. Emang boleh sholat 2 kali? Boleh banget. Khususnya kalau sholat kita kagak bener Pak, ya kan? Sholat kagak khusyuk. Para sahabat Nabi itu sholatnya khusyuk Pak. Ikut sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Tapi begitu udah selesai mereka balik ke rumahnya. Di rumahnya ada istrinya, ada keluarganya yang belum sholat.
ayo bareng sama saya jamaah, dia jamaah gitu. Kenapa? Nambah Pak nilainya gitu kan. Nah emang kita nggak mau dapat nilai plus gitu ya kan. Nah itu aja Pak. Tapi Bapak jangan salah-salahin orang yang lain deh. Itu aja udah bagus banget Pak ya kan. Itu jadi ada dua pandangan tadi yang kita bilang, kita sholat di kereta lalu kita ulangi, itu pandangan yang paling bagus. Tapi yang cuman sholat di kereta doang dan nggak diulangi, itu udah lumayan Pak gitu. Sebab ada mazhab yang ketiga, mereka emang nggak sholat di kereta, tapi begitu sampai dia qadha aja. Itu juga satu pandangan yang bagus juga. Hanya saja dari tiga pandangan ini Pak, yang paling banyak dianut oleh kaum muslimin di Indonesia itu malah yang keempat. Di kereta kagak sholat, udah nyampe kagak sholat juga. Emang dasarnya jarang sholat ya Pak gitu. Nah itu repot itu Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi